Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya untuk mendaraskan ibadat bacaan. Marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saudara-saudara kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Senin 3 Januari 2022. Ofisi pekan pertama. Hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Kristus menampakkan diri, marilah kita menyembah Dia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Kristus menampakkan diri, marilah kita menyembah Dia. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Kristus menampakkan diri, marilah kita menyembah Dia. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Kristus menampakkan diri, marilah kita menyembah Dia. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Kristus menampakkan diri, marilah kita menyembah Dia. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Kristus menampakkan diri, marilah kita menyembah Dia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kristus menampakkan diri, marilah kita menyembah Dia.
Mada. Oh Bethlehem bahagia, wilayah yang menyaksikan Raja penebus dunia yang menjelma dilahirkan. Bintang yang terang benderang, laksana cahaya surya, memaklumkan Allah datang, terselubung tubuh fana. Sesudah sarjana tiba, lekas bekal dibukanya, emas, dupa, dan murwangi, tanda bakti dan upeti. Mulialah Engkau ya Tuhan, pada hari penampakan, serta Bapa dan Roh Suci. Mulialah kekal abadi. Amin. Pendarasan Mazmur. Ya Tuhan, selamatkanlah aku demi kasih setiamu. Mazmur 6. Sekarang hatiku gelisah, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Ya Tuhan, janganlah menyiksa aku dalam murka-Mu. Janganlah menghajar aku dalam amarah-Mu. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku lemah. Sembuhkanlah aku sebab aku merana. Semangatku patah sama sekali. Masih berapa lamakah ya Tuhanku? Kembalilah ya Tuhan, bebaskanlah aku. Selamatkanlah aku demi kasih setiamu. Sebab di alam maut tak seorang pun mengenangkan Dikau. Siapakah yang memuji Engkau di seberang kubur? Aku lesu karena merintih-rintih. Setiap malam tangisku membasahi tempat tidurku. Air mataku mencucuri ranjangku. Mataku pudar karena sedih. Hatiku lisut karena pedih kesepian. Enyalah daripadaku, hai kamu kaum jahat. Sebab Tuhan mendengarkan jerit dan tangisku. Tuhan mendengarkan doaku. Tuhan meluluskan permohonanku. Biarlah semua musuhku diaibkan dan tersipu-sipu. Biarlah mereka disingkirkan ke alam maut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, selamatkanlah aku demi kasih setiamu.
Tuhanlah pelindung bagi orang papa waktu kesesakan. Mazmur 9a. Ia akan kembali mengadili orang yang hidup dan yang mati. Ya Tuhanku, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Hendak mewartakan karyamu yang agung. Aku hendak bersukacita dan bergembira karena Engkau. Hendak memuji namamu ya Allah yang maha tinggi. Bila musuhku terpukul mundur, dijatuhkan oleh murka-Mu. Semoga Engkau membela perkara dan hakku. Tampillah bertindaklah sebagai hakim yang adil. Hadiklah para bangsa, hancurkanlah orang jahat. Hapuskanlah nama mereka untuk selama-lamanya. Biar binasa para musuh, hancur selama-lamanya. Biar dikikis habis-habis dewa mereka. Lenyap dari ingatan manusia. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Ia bertakhta untuk menjatuhkan keputusan. Tuhanlah yang menghakimi dunia dengan adil, mengadili para bangsa dengan jujur. Tuhanlah pelindung bagi orang tertindas, pelindung pada waktu kesesakan. Semoga semua yang menjunjung tinggi namamu percaya padamu. Sebab Engkau tidak meninggalkan mereka yang mencari Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhanlah pelindung bagi orang papa waktu kesesakan. Aku akan mewartakan pujianmu di ambang kota Sion. Bermazmurlah bagi Tuhan yang merajai Sion. Wartakanlah karyanya yang agung di antara para bangsa. Sebab ia memperhatikan orang yang berkabung. Ia menaruh minat kepada ratap tangis mereka. Ia tidak lupa akan jeritan orang yang tertindas. Kasihanilah aku ya Tuhan.
Lihatlah sengsara yang ditimpakan musuh kepadaku. Tariklah aku dari ambang maut, agar aku mewartakan pujian-Mu di ambang kota Sion, dan bergembira atas kemenangan-Mu. Biar para bangsa terperosok ke dalam lubang yang mereka gali. Biar kakinya terjerat dalam jaring yang mereka pasang. Semoga Tuhan termasyhur karena keputusannya. Tapi orang jahat biar terpelanting oleh perbuatannya sendiri. Biar orang berdosa terjerumus ke alam maut. Biar musnah semua bangsa yang tidak menghiraukan Allah. Sebab bukan untuk selamanya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya orang yang sengsara terlantar. Bangkitlah ya Tuhan, jangan sampai manusia menjadi sombong. Biarlah para bangsa diadili di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kendalikanlah mereka. Biar mereka mengakui bahwa mereka manusia belaka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku akan mewartakan pujian-Mu di ambang kota Sion. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya, bab 54 ayat 1 sampai 17. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya.
Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak? Firman Allahmu, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya, akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api, dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, hal hiburan batin. Pasal ke-53. Rahmat Allah itu adanya tidak berdampingan dengan semangat duniawi. Jika engkau ingin mencapai puncak ini, haruslah engkau mulai dengan semangat jantan dan menghantamkan kampak pada akar umbinya untuk membinasakan dan menghancurkan segala apa saja yang berbau cari diri sendiri dan kepentingan jasmani diri sendiri yang tersembunyi dan tidak teratur. Pada satu cacat inilah, yaitu bahwa manusia itu cinta pada diri sendiri secara tak teratur, tergantung hampir segala-galanya yang harus dibasmi dengan akar umbinya.
Bila kejahatan ini sudah satu kali dikalahkan dan ditundukkan, maka segera akan tiba masa tenteram dan tenang. Tetapi oleh karena hanya sedikit saja jumlah orang yang dengan sempurna mematikan dirinya sendiri dan dengan sempurna pula melepaskan diri sendiri, maka mereka tetap tinggal kacau dalam hati mereka dan tidak mampu mengangkat roh mereka di atas pribadi mereka sendiri. Namun demikian, barang siapa ingin bergaul dengan aku dalam keadaan yang bebas, harus mematikan segala keinginan yang keliru dan tak teratur. Dan janganlah lekat penuh hawa nafsu dan dengan cinta kasih yang istimewa kepada seorang makhluk pun. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk memanjatkan permohonan syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain. Saudara-saudara, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan agar wabah corona ini segera berakhir di seluruh dunia. Marilah kita mendoakan juga mereka yang pada saat ini masih terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan berbelas kasih melepaskan mereka dari belenggu ini dan memberikan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita berdoa juga bagi warga masyarakat yang terpuruk secara ekonomi akibat wabah yang berkepanjangan ini. Tidak lupa, saudara-saudara, marilah kita doakan juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan, terangilah kami dengan cahaya ilahi, agar kami dapat melintasi kegelapan hidup ini dan sampai kepada terang-Mu yang kekal. Demi Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih saudara-saudara terkasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Marilah kita bertemu lagi pada ibadat bacaan esok hari.